every day goes. Edukasi dan supervisi pendidikan di sekolah ini dilakukan begitu Pak. Supervisi itu kan kita ada beberapa komponen ya. Komponen yang pertama untuk kawan-kawan guru, kawan-kawan guru juga ada administrasinya dari awal. Setelah menyiapkan bersama-sama dengan guru itu dengan dokumen kurikulum, kita pakai dengan dokumen satu dengan kurikulum kita di tahun depan bagaimana, kemudian juga dokumen 2 dan juga dokumen 3. Ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kurikulum itu kita siapkan semuanya di secara umum, bagaimana kurikulum satu pendidikan untuk KSP-nya, kemudian bagaimana dengan dokumen 1, ada juga dengan dokumen 2 di disebut tadi KTP-nya bagaimana. Ya itu kita coba. Kalau dulu kan namanya ada silabus, ada MPP, di masing-masing Bapak Ibu guru itu menyiapkan juga tentang silabusnya bagaimana, kemudian RWP-nya bagaimana. Kalau di kurs sekarang kan sudah dikenal dengan PATP, ACP. Kemudian dari situ kan sudah dilaksanakan, berikutnya kan dilaksanakan di kelas kami, di kelas sesuai dengan kelas masing-masing, di kelas 10, 11, dan 12. Setelah dilaksanakan, kemudian kita evaluasi atau kita supervisi bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga bagaimana hasilnya. Jadi dari program yang disiapkan Bapak Ibu dilaksanakan itu, kemudian dilaksanakan di kelas, kemudian itu juga ada asesmennya juga. Nanti kita evaluasi bagaimana tentang pencapaian dan juga tentang perencanaannya. Kalau toh belum sesuai dengan yang direncanakan, kita itu dan kita berikan masukan. Atau misalnya bahwa kursinya ini, atau mungkin metodenya ini, atau mungkin alat evaluasinya, asesmennya begini, kita sampaikan masukan-masukan. Kalau sudah, bagaimana cara untuk meningkatkannya? Itu sudah bagus, tapi bagaimana untuk meningkatkannya? Karena dalam artian sesuai dengan visi kami, sekolah menyenangkan. Jadi sudah bagus, tapi kalau memang siswa masih banyak yang belum senang, ya kita senangkan. Bagaimana upaya biar siswa itu senang? Ya berikutnya nanti kan orang tua juga senang, bagaimana juga untuk sampai ke pemerintah dan sebagainya senang semuanya. Itu program dari kami dari perencanaan awal, pelaksanaannya bagaimana, asesmennya bagaimana, kita supervisi tentang bagaimana tentang penggunaan, tentang medianya bagaimana, kemudian metode belajarnya bagaimana, kemudian bagaimana kita dari siswanya bagaimana. Saya kok merasa kok tegang, kok masih pusing, masih berat. Kita mungkin metodenya perlu kita revisi, atau mungkin tentang peralatannya perlu kita perbarui dan sebagainya. Itu kita analisis semuanya, kita sampaikan umpan balik kepada Bapak Ibu semuanya. Itu yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang berhubungan dengan siswa, ya kita lihat dipantau dari awal. Jadi gaya kami saat ini adalah siswa itu dipantau dari awal dengan tes duluan, kita berikan dengan tes secara psikologis duluan. Contoh yang paling gampang, dalam semester ini untuk yang besok kelas 11 itu kita dapatkan tes psikologi kemarin. Tes psikologi tentang IQ-nya bagaimana, minat bakatnya bagaimana, kemudian hasil tes itu kita diskusikan dengan orang tuanya. Kami akan mengundang orang tuanya juga, orang tua, siswa, dan tim psikolog kami kita bisa satukan meja itu. Kemudian nanti kedepannya kita begini, anak ini siapnya kuliah atau belum siap kuliah, atau belum berminat kuliah. Nah, itu kita pantau itu, dan itu nanti kita jabarkan dalam hal pemilihan mata pelajaran. Setelah kita pemilihan mata pelajaran, kemudian nanti diskusikan juga tentang bagaimana itu, dan setelah kita masuk pada semester besok, ya harapannya sudah sesuai dengan keinginannya. Kalau kuliah terusannya apa, mata pelajaran pilihannya apa, kita sesuaikan dan seterusnya. Kita evaluasi. Dan di kelas 12, calon kelas 12 atau kelas 11 awal ini, sebelum dia naik kelas 12, kita berikan dengan istilah TOTKA. Dan harapan dari kami, anak-anak kami, sejak awal, sejak dini, sudah satu, saya ingin kuliah. Kalau kuliah berarti kita siapkan dengan TKA-nya juga. Dan seterusnya. Kita sudah melaksanakan misalnya kemarin ada TKA, kemudian tes psikologi sudah kali kemarin, kita tes psikologi. Kemudian itu
semuanya kita evaluasi, semuanya kita supervisi, baik tenaga pendidik kami juga siswa kami. Termasuk kurikulum kami juga evaluasi. Nanti kita akan kontak melihat bagaimana kurikulum yang kemarin untuk kemajuannya. Di sama begitu nih. Selama ini kendala apa sih Pak yang ada di Kendala pertama di administrasi adalah kita lemah dalam perencanaan. Lemah dalam perencanaan karena apa? Yang namanya perencanaan itu kan kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Kita harus update peraturan-peraturan yang ada. Bagaimana dengan peraturan permennya, bagaimana dengan keputusan permennya juga, dan peraturan yang terkait. Kadang-kadang maaf ya, semua pihak itu masih malas baca aturan. Akhirnya dalam perencanaan masih seperti biasanya. Padahal kita sudah ganti permen, sudah ganti kebijakan. Nah, kadang-kadang itu yang jadi kelemahan utamanya adalah di Indonesia itu masih sering adanya perubahan permen yang berubah, kemudian keputusan yang berubah. Nah, kadang kalau Bapak Ibu guru dan semua pihak itu jarang mempelajari itu, kita tertinggal. Contoh saat ini kan kita muncul ada pelajaran coding dan AI. Diajarkan di kelas berapa itu? Kalau kita nggak baca kan kita tertinggal. Nah, itu sekarang kan coding itu diberikan di kelas. Tapi kalau kita kelas itu nggak sampai, ya kita nggak ada pelajaran coding AI. Selain pada materinya bagaimana, tenaga pengajarnya bagaimana, peralatannya bagaimana, tapi kita belum melaksanakan karena kita nggak tahu aturannya. Itu kan problem. Lagi yang terutama hambatan pertama kita apa? Kita masih orang-orang itu masih males baca aturan yang ada. Karena itu males baca aturan yang ada, akhirnya kita terlambat menunggu disuruh. Nah, kamu disuruh kan repot ya. Ayo, karena kita nggak usah disuruh. Begitu aturannya muncul, kita sikapi, kita terjemahkan, kita lanjuti. Ya, jadi kelemahan pertama adalah kita masih males belajar. Semuanya, bukan hanya pada gurunya ya, sekolahnya juga iya, guru juga iya, siswa juga gitu. Kepengennya mau selesai semuanya. Tidak belajar tapi selesai. Tidak belajar tapi lulus juga. Jadi kalau Bapak solusinya itu apa sih Pak? Solusinya ya memudahkan literasi. Nanti kita emang apapun sekarang perlu membaca. Nanti kita membiasakan anak-anak itu membaca. Itu solusi pertama adalah kita mengembangkan literasi, mengembangkan baca. Jadi baca itu sampai ngerti artinya apa, sampai ke piye. Nah itu kadang kita nggak cukup baca hanya sampulnya aja tuh, judulnya tidak sampai ke detailnya. Nah kita jangan repot seperti itu. Tadi siswanya juga kadang baca juga hanya sekedar baca kulitnya aja, tidak sampai detailnya, bagaimana sampai ke dalamnya enggak. Nanti kelemahannya itu solusinya apa? Yang kita harus mau tidak mau membudayakan membaca itu harus kita siapkan. Mau untuk tahu membaca bagaimana? Kita bangun motivasinya dulu. Maka di awal kita bangun dengan motivasi dulu dengan tes dan IQ-nya bagaimana, kami tes dengan minat bakatnya bagaimana, kami sama orang tuanya. Ternyata anak panjenengan putra itu begini. Anda siswa kami itu ternyata begini. IQ-nya Anda itu begini loh. Minat Anda begini, nah kita kondisikan dan sekolah coba kita mengembangkan terus. Jadi setelah tahu anaknya begitu, orang tuanya sudah tahu bagaimana anaknya begitu, sekolah tahu begitu, aja kita kembangkan bersama-sama. Dari baca atau kita kembangkan. Jadi kalau fasilitas sendiri bagaimana Pak? Apa siswa merasa gimana atau kurang atau cukup gitu Pak? Mendukung atau tidak gitu? Fasilitas kita terus berkembang sesuai dengan tuntutan. Contoh yang paling gampang, untuk yang namanya kita tuntutan sekarang kan modelnya dengan multimedia. Dulu yang namanya Microsoft Office sudah luar biasa dulu, tapi perkembangan zaman kan berkembang. Ternyata tidak hanya Office, harus kita kembangkan sampai ke desain grafis, kemudian kita kembangkan sampai video editing. Itu risikonya tinggi buat sekolah. Kalau Office kan komputernya komputer standar itu sudah cukup gitu ya. Tapi sudah sampai ke desain grafis, sudah sampai ke video editing, komputer kami itu banyak yang nggak bisa dipakai. Risiko ya setelah pertama sekolah harus membeli komputer yang baru, cuma risiko. Tapi kalau anaknya senang ya kita risikonya begitu.
Jadi peralatan kita mengupdate kebutuhan zaman dan juga kebutuhan daripada anak-anak kami. Kita harus selalu bergerak maju untuk peralatan itu. Dulu komputer biasa itu sudah cukup buah pede banget dulunya. Tapi sudah tuntutan saat ini kita nggak pede, hanya harus berganti. Yang dulu CPU itu paling ya maaf ya 3 juta 400 juta sekarang sudah sampai dengan 400 juta 15 juta dan seterusnya. Karena untuk kebutuhan memang tantangannya lain. Peralatannya kita update supaya mereka puas semua. Kita lihat setiap awal semester, contoh saat ini ya, itu Bapak Ibu guru kita kasihkan PR. Bagaimana untuk kecukupan mengajar jam mengajarnya? Itu harus baca aturan itu, harus baca permen, harus baca keputusan menteri dan sebagainya, itu harus membaca dan sebagainya. Itu kan dia membaca semuanya. Itu tentang aturan yang umum ya, dia harus membaca. Kemudian tentang peningkatan kompetensinya, memang kami harus sering untuk mengadakan workshop. Termasuk bersama juga dengan PMI juga, dia juga bersama dengan yang lain. Kami memang sangat perlu untuk selalu mengadakan workshop, pelatihan peningkatan untuk peningkatan kompetensi teman-teman semua. Jadi belajar semuanya, kita ketemu. Yang jelas di sekolah kita kalau kita ingin maju tidak ada yang ringan, tidak ada yang mudah. Soalnya kita harus belajar semuanya, belajar dan kerja keras semua. Berarti orang tua juga berperan juga ya? Orang tua harus tahu betul bagaimana misi sekolah, dan tahu betul bagaimana tentang anaknya. Contoh paling gampang, anaknya senang farmasi, tapi orang tuanya nggak tahu itu. Nggak tahu itu, akhirnya dalam pemilihan mata pelajaran peminatan jadi problem. Masa beliau kepengennya farmasi, dia tidak ambil peminatan biologi? Ini kan problem yang makanya kita perlu duduk bersama, komunikasi bersama. Maka kami akan setiap setengah tahun kami komunikasi dengan orang tua kami undang orang tua siswa kami undang diskusi bareng-bareng. Dan hasil tes psikologi yang kami laksanakan itu kami sama dengan orang tua. Dan kami akan undang psikolog langsung ke asal itu. Nanti dia kombinasinya ada 3 sumber lah ya. Sumber dari sekolah bagaimana, sumber dari lembaga psikologi bagaimana, dan orang tua bagaimana. Objeknya anak kita kan sebagai objeknya, tapi sumbernya kita ada sumber dari media orang tua bagaimana, media ilmu dari psikologi bagaimana, media dari kebijakan sekolah bagaimana, kan bersama. Jangan sampai anak-anak itu salah tidak diketahui oleh orang tuanya. Mantap saya apa mantapnya ini, kepengennya ini, tapi tidak didukung bersama oleh sekolah juga nggak mendukung, orang tua nggak mendukung, kan kasihan. Berarti sekolahnya bukan sekolah yang menyenangkan lagi. Iya. Kalau menyenangkan berarti kan anaknya senang, orang tua sepakat, sekolah punya program. Seperti TRI-OTK itu banyak orang yang menakutkan. Mengapa belum kelas 3 sudah TRI-OTK? Bagi kami ada potensi, menggali potensi dari kesiapan diri mereka, kita siap untuk masa depan. Tes duluan. Loh kok kalau belum baik, ya ayo baikkan. Disiapkan, kita setelah ada tryout akan sudah ada perlu pelatihan sampai dengan tanggal H berlangsung siap semuanya. Harus siap semua, karena siap aja, anak harus siap, orang tua juga siap, kemudian sekolah juga siap. Sama-sama berat, tapi ayo dinikmati dan ibadah kan santai semuanya. Ayo kita sedang ibadah santai semua. Kita udah nanya ini apa ibadah, sudah enak semuanya gitu. Berangkat pagi enak, pulang siang enak, lapar ya kita seperti puasa lah, nikmati aja ya. Jadi Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah meluangkan buat kita untuk memenuhi tugas seperti ini. I just had to let you know you're